Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan paternalistik. Jadi apa sih gaya kepemimpinan paternalistik ini? Nah, jadi dalam model triad yang dikembangkan oleh Cheng dan kawan-kawan 2008 mendefinisikan gaya kepemimpinan paternalistik sebagai sebuah gaya yang menggabungkan antara disiplin yang baik dan otoritas dengan sikap kebapaan dan integritas moral. Jadi pemimpin ideal menurut model ini yaitu seorang pemimpin yang bertindak layaknya seorang ayah kepada anak-anak mereka. Nah, di mana pemimpin di sini tuh menempatkan dirinya itu sebagai layaknya orang tua yang bersifat melindungi, menasihati, dan juga mengarahkan anak-anak mereka atau bawahannya. Nah, layaknya orang tua yang mengasihi dan mengenal dengan baik anak-anak mereka, begitu juga dalam kepemimpinan paternalistik. Di sini yaitu pemimpin di situ juga mengenal dengan baik, akrab kepada bawahan-bawahan mereka. Bahkan setiap pengalaman dan kebijaksanaan pemimpin mereka akan dijadikan sebuah pedoman bagi bawahan-bawahannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang elemen kunci dari kepemimpinan paternalistik menurut Cheng dan kawan-kawan 2004. Nah, yaitu ada 3. Yang pertama, otoritarianisme. Yang kedua, yaitu benevolen. Yang ketiga, yaitu moralitas. Nah, hal pertama yang kita bahas yaitu elemen otoritarianisme. Apa sih otoritarianisme ini? Nah, jadi kepemimpinan otoriter yang memungkinkan para pemimpin untuk menuntut otoritas dan kontrol penuh. Dimensi dalam model ini yaitu perilaku otoriter dan berwibawa. Nah, jadi otoriter di sini bisa dibilang yaitu kepemimpinan paternalistik yang berani mengambil keputusan sendiri untuk memberikan yang terbaik bagi bawahan-bawahan mereka. Otoriter di sini juga bisa disebut sebagai ketegasan seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang benevolen. Apa sih benevolen ini? Nah, benevolen di sini yaitu kepemimpinan mensyaratkan bahwa pemimpin menunjukkan tingkat perhatian yang luar biasa kepada bawahannya, layaknya anggota keluarga yang peduli dengan anggota keluarganya. Begitu juga dengan benevolen, yaitu kepedulian pemimpin kepada bawahan-bawahan mereka. Nah, kepedulian atau perhatian di sini bisa kita artikan seperti sikap pemimpin yang menunjukkan keteladanan yang baik bagi bawahan-bawahan mereka dengan cara mematuhi berbagai peraturan yang ada, baik itu peraturan dalam organisasi maupun dalam norma kehidupan masyarakat. Jadi pemimpin di sini tuh tidak hanya memberikan contoh yang baik dalam organisasi saja, tetapi juga memberikan contoh yang baik dalam kehidupan masyarakat atau dalam diri bawahannya. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang moralitas. Nah, moralitas di sini yaitu menunjukkan atau mencerminkan dari kualitas pribadi yang tinggi dalam sudut pandang karyawan. Jadi pemimpin di sini menunjukkan kebaikan hati dengan memperlihatkan kepedulian yang dalam segi taraf di sini taraf wajar, kepedulian yang wajar atau normal terhadap kehidupan pribadi karyawan-karyawannya. Nah, misalnya saja nih ketika dalam sebuah lembaga pendidikan ada salah satu guru yang mungkin sakit atau mendapatkan musibah. Nah, habis itu seorang pemimpin akan mengajak anggota staf-staf guru, staf-staf pengajarnya untuk mungkin menjenguk dan memberikan sedikit bantuan biaya untuk biaya pengobatan bagi temannya yang sakit. Nah, hal ini juga mencerminkan bagaimana moralitas seorang pemimpin kepada bawahan-bawahan mereka. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh saudara Baidowi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Ahmad Baidowi Muklis akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Zulfa tadi ya terkait gaya kepemimpinan paternalistik ya. Jadi gaya kepemimpinan paternalistik ini erat kaitannya dengan sifat ayah atau sifat bapak. Kalau kita tahu biasanya di rumah itu kan seorang ayah, seorang bapak itu sifatnya adalah bisa otoriter, bisa demokratis. Nah, karena seorang ayah ini menganggap
dirinya adalah yang paling tahu dari keluarga itu, seperti itu. Nah, maka nanti saya akan menjelaskan tentang 2 poinnya. Pertama tentang kelebihan dan kekurangan dari gaya kepemimpinan paternalistik. Kelebihan yang pertama adalah pimpinan menganggap dan dianggap sebagai ayah yang mengayomi dan menaungi serta membela anak-anaknya yang dalam kesukaran. Gitu. Ini sudah mutlak sekali ya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pimpinan, maka wajib atau ini adalah wajib sekali untuk membela anak-anaknya. Jadi ketika ada kesulitan ataupun ada kesusahan ataupun ada masalah dari anak-anaknya, maka seorang ayah, seorang pimpinan ini akan memegang peranan penting dalam menyelesaikan masalah dari anak-anaknya atau dari anggotanya, seperti itu. Yang kedua adalah para bawahan atau para pengikut dianggap sebagai suatu keluarga besar yang selalu mendapat bimbingan dari bapak atau pimpinan. Nah, jadi seperti yang tadi saya jelaskan, mendapat bimbingan ini erat kaitannya dengan menyelesaikan masalah ya, mungkin masalah-masalah yang ada pada bawahan ini kemudian di-sharing-sharingkan kepada pimpinan, sehingga terbentuklah suatu jawaban atau penyelesaian atau solusi dari masalah tersebut. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah hubungan antara pimpinan dan yang dipimpin sangat akrab dan berlaku two-way communication atau komunikasi 2 arah yang menyenangkan. Nah, jadi ketika ada suatu masalah ataupun suatu apa yang mengganggu ataupun yang perlu diselesaikan oleh anggotanya, maka akan terjadi komunikasi 2 arah. Nah, dari anggotanya kepada pimpinan dan dari pimpinan kepada anggotanya. Jadi saling melengkapi. Kemudian kelebihan yang keempat adalah yang dipimpin dapat menyampaikan keluhan-keluhan ataupun kesulitan-kesulitannya, baik dalam menjalankan pekerjaan ataupun dalam kehidupannya, seperti itu. Kemudian kelebihan yang kelima adalah pemimpin selalu berusaha untuk memberikan bantuan baik material ataupun spiritual terhadap anak buahnya yang memerlukan. Nah, kalau kita tahu biasanya kita ambil contoh ambil contoh yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau di dalam rumah seorang ayah itu akan memberikan atau memfasilitasi segala hal yang dibutuhkan oleh anak-anaknya atau oleh keluarganya, seperti itu. Ketika seorang anaknya ataupun seorang istrinya ini membutuhkan suatu apa atau kebutuhan, maka seorang ayah ini wajib untuk memberikan nafkah atau memberikan fasilitas atau kebutuhan. Inilah yang diterapkan di gaya kepemimpinan paternalistik ini, seperti itu. Ketika bawahnya ada mungkin kebutuhan apa atau apa yang dibutuhkan oleh bawahan, maka akan diberikan atau akan difasilitasi oleh pemimpin, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah yang dipimpin merasakan adanya keamanan dan ketenangan di dalam menjalankan pekerjaan karena ada bapak pemimpin atau godfather yang melindungi, seperti itu. Ketika kita sedang bersama seorang ayah atau seorang yang kita anggap sebagai ayah, maka akan ada di dalam diri kita rasa terlindungi. Nah, itulah yang dirasakan oleh bawahan yang dipimpin oleh pimpinan yang menerapkan gaya kepemimpinan paternalistik ini, seperti itu. Jadi ada rasa dilindungi. Kemudian yang ketujuh adalah pemimpin tipe paternalistik yang mempunyai akhlak yang baik, tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan mengabdikan kepentingan sendiri kepada kepentingan umum. Kemudian kelebihan yang ke-8 adalah pemimpin tipe paternalistik yang berakhlak baik, selalu berlaku jujur dan adil terhadap yang dipimpinnya, seperti itu. Saya kasih contoh lagi, seperti di rumah. Di rumah itu kan seorang ayah ini harus adil kepada anak-anaknya, seperti itu. Nah, ketika seorang anak A ini mungkin dikasih baju atau dikasih apa, maka yang B juga dikasih. Maka adil itu harus dikuasai oleh seorang ayah. Sifat adil itu harus dikuasai oleh seorang ayah. Nah, maka ketika ada situasi yang adil tersebut, maka akan terjadinya suatu keharmonisan atau keakraban hubungan, seperti itu. Kemudian yang ke-9 adalah kepemimpinan tipe paternalistik selalu dijadikan teladan atau idola oleh yang dipimpinnya. Selanjutnya adalah tentang kelemahan ya.
tadi kan tentang kelebihan, yang terakhir adalah tentang kelemahan dari tipe kepemimpinan paternalistik. Ada 3 poinnya. Yang pertama adalah bawahan tidak memiliki inisiatif dalam bertindak karena tidak diberi kesempatan. Nah, ini kaitannya dengan yang sudah saya katakan tadi, yaitu sifat bapak itu bisa otoriter, bisa demokratis, tapi yang mendominasi adalah otoriter. Karena seorang ayah ini menganggap dirinya ini adalah yang paling tahu, yang paling memegang peranan penting di dalam keluarga, yang paling tahu, yang paling berhak untuk memimpin adalah seorang ayah. Maka dari sifat itulah bawahan atau seorang anak-anak ini tidak diberi kesempatan dalam memberikan mungkin masukan atau apapun, karena yang kedua adalah keputusan yang diambil tidak berdasarkan musyawarah bersama karena menganggap dirinya sudah melakukan yang benar. Kemudian yang ketiga adalah daya imajinasi dan kreativitas para pengikut cukup rendah karena tidak ada kesempatan untuk mengembangkannya, seperti itu. Nah, ketika dalam suatu organisasi ini seorang bawahan tidak diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya atau sarannya atau masukannya kepada pimpinan, maka daya kreativitasnya atau mungkin daya berpikirnya atau daya untuk menyampaikan pendapatnya ini sangat kurang sekali. Sebagai contoh teman-teman, ya di sini saya sudah menampilkan ilustrasi ataupun gambar yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan paternalistik ini. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita analisis, gambar tersebut adalah menampilkan 4 orang. Yang pertama adalah ada seorang pimpinan yang digambarkan sebagai orang tua, dan kemudian mengasuh anak-anaknya yang di situ digambarkan sebagai anggota dari pimpinan tersebut. Maka yang mendasari atau yang mendominasi atau yang menggambarkan ciri khas dari kepemimpinan paternalistik ini adalah sifat dari kebapaannya. Jadi menganggap pimpinan ini ada sebagai bapak dari anggota-anggotanya, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami terkait gaya kepemimpinan paternalistik. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.